kita bahas. Teman-teman, kita pernah bayangin gak sih kalau sekolah yang merupakan tempat peroman kita untuk belajar malah jadi tempat terburuk bagi sebagian orang untuk belajar karena ada perundungan, kekerasan seksual, dan juga intoleransi. 3 hal itu dapat menyebabkan lunturnya nilai budaya di Indonesia dan juga dapat menentukan generasi muda di bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita bahas dosa besar pendidikan karena perubahan dimulai dari kita. Maraknya kasus bullying atau polemik terkait dengan aturan sebuah sekolah di Padang tentang hak asasi manusia, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Menjadi sorotan di Kompas Siang, Saudara, sejumlah siswi diduga menjadi korban pelecehan seksual dan bahkan hingga lulus sekolah. Perundungan atau bullying adalah bukan hanya sekedar bercandaan, melainkan ini adalah suatu bentuk kekerasan. Bullying ini bisa berupa perkataan yang menyakitkan seseorang, atau bahkan bisa berupa secara fisik, memukul, mendorong, atau bahkan merusak barang seseorang. Nah, bullying ini bisa juga mengucilkan seseorang melalui menyebarkan gosip di media sosial dan menyebarluaskan foto tanpa izin. Dan mengapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena ada yang dianggap keren atau bahkan meniru suatu yang ditonton atau bahkan membawa luka dari rumah. Dan satu yang paling penting adalah bullying ini sangat berbahaya dan menyakitkan seseorang. Dan bullying tidak pernah bisa dibenarkan. Baik teman-teman, korban bullying tidak hanya terluka di luar dan di dalam saja. Mereka bisa mengalami trauma, depresi, bahkan takut untuk kembali ke sekolah. Banyak yang menarik diri jadi pemurung dan kehilangan semangat belajar. Tidak sedikit juga yang bolos, nilai turun, bukan kehilangan harga. Menurut data KPAI tahun 2023, 45% korban bullying mengalami gangguan mental dan 30% prestasi menurun secara drastis. ngobrol. Oh ya, kita harus ngobrol. Seperti orang. Sekarang kita Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bisa terjadi dalam bentuk yang tak selalu terlihat. Ada yang secara fisik menyentuh tanpa izin, ada yang melontarkan kata-kata yang bernuansa sensual, bahkan ada yang menggunakan teknologi untuk melecehkan. Hati-hati, jangan sampai kita menganggap pelecehan sebagai candaan. Kalau membuat orang lain tidak nyaman, itu bukan lucu, itu salah. Candaan yang sehat itu bisa terjadi jika disepakati oleh kedua belah pihak, tapi pelecehan bisa meninggalkan luka yang dalam. Korban kekerasan seksual seringkali hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka bisa mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri, bahkan takut untuk datang ke sekolah dan berada di lingkungan sekitar. Nah, kita bisa mencegah hal tersebut dengan adanya edukasi yang baik dan benar, seperti seminar tentang kekerasan seksual, lalu menciptakan ruang aman di sekolah, dan dengan menyediakan jalur pelaporan yang jelas yang dapat melindungi, bukan menyalahkan korban. Karena setiap anak berhak merasa aman dan dihargai. Nah, dosa besar yang terakhir yaitu ada intoleransi. Intoleransi terjadi saat kita menolak perbedaan. Di sekolah, itu bisa berarti mengejek teman karena agama, ras, atau pendapatnya yang berbeda. Tapi, bukankah kita diajarkan bahwa Indonesia berada di atas keberagaman? Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati. Dan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bahwa berbeda-beda kita tetap satu. Sekolah harus menjadi tempat di mana setiap anak merasa diterima apapun latar belakangnya.
hari Selasa di Aula Stikes Papua Sorong Jalan Kanal Victory, kilometer 10 masuk, mengajak sesama rekannya untuk berperan mengatasi 3 dosa besar pendidikan tersebut karena berpengaruh terhadap fisik dan psikis serta perkembangan anak. Melalui juru bicara Komaria Pomontolo, ketiga mahasiswa Stikes penggerak Merdeka Belajar Kampus Merdeka menyebut 3 dosa pendidikan ini telah diprogramkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi bersama Kementerian PAN-RB sehingga perlu mendapat dukungan mahasiswa. Tiga dosa besar dalam dunia pendidikan, perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi tidak hanya melanggar etika, tapi juga menghancurkan masa depan pelajar. Perundungan melukai mental dan membuat pelajar kehilangan rasa aman. Kekerasan seksual meninggalkan trauma mendalam yang seringkali sulit disembuhkan. Sementara intoleransi memecah persatuan dan membuat terciptanya lingkungan belajar yang sehat. Kita semua, baik pelajar, guru, maupun masyarakat, memiliki peran penting dalam menciptakan sekolah yang aman, ramah, dan inklusif. Mari saling menjaga, mari lawan kekerasan seksual, mari bangun toleransi. Karena sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, dan belajar, tapi tempat untuk membentuk karakter, empati, dan masa depan Indonesia. Oke teman-teman, korban bullying ini tidak hanya terluka di luar dan di dalam saja. Kali ini, tapi tempat untuk membentuk. Nah, lu ngomong, langsung ngomong. Iya.